Gaji lo baru mampir 48 jam yang lalu. Tapi kenapa saldo lo udah manggil-manggil malaikat maut? Hari ini kita bahas fenomena medis yang gak ada di buku kedokteran, tapi diderita jutaan orang tiap awal bulan. Namanya payday amnesia. Kondisi di mana otak lo mendadak lupa kalau lo itu sebenarnya bokek. Cuma karena ngelihat angka di M-Banking ada digit tambahannya dikit. Lo ngerasa kayak sultan di hari Jumat, tapi udah jadi pengemis di hari Senin. Angka di layar itu bukan punya lo. Itu cuma uang titipan yang bakal lo sebar ke cicilan, pay later, sama gengsi. Secara makro, ekonomi kita emang lagi aneh. PPN naik, harga beras kayak mau naik haji, dan BBM ikutan loncat lagi gara-gara perang. Tapi secara mikro, masalahnya ada di jari lo yang suka gatel pas lihat notifikasi flash sale. Lo bilang, gue butuh ini buat work-life balance. Terus gue bilang, lo cuma butuh pengakuan kalau lo mampu. Padahal dompet lo lagi sekarat. Payday amnesia itu halus banget kerjanya. Pas hari gajian, otak lo ngelakuin mental accounting yang sesat. Lo ngerasa uang dingin itu banyak banget. Jadi lo gak keberatan bayar kopi 50.000 tiap pagi. Padahal kalau lo kumpulin sebulan, itu udah bisa bayar listrik yang udah lewat 2 minggu. Kata buku yang gue baca, penjelasan kenapa otak lo jadi bego pas gajian itu namanya the hedonic treadmill. Begitu lo dapat duit, standar kebahagiaan lo naik. Kemarin makan nasi telur udah cukup, sekarang harus sushi. Kemarin pakai sepatu lama gak apa-apa, sekarang harus pakai yang trending di TikTok. Masalahnya, roda treadmillnya makin lama makin cepet, tapi kaki lo alias gaji lo jalannya kayak siput. Akhirnya apa? Lo jatuh, keseret, jatuh dan lecet. Tapi alih-alih berhenti, lo malah beli plester pakai pay later. Aduh. Dan kata buku itu juga, gue gak boleh lupa sama yang namanya hyperbolic discounting. Yaitu kejadian saat otak lo memiliki kesenangan kecil sekarang daripada keamanan besar di masa depan. Lo nganggep diri lo di masa depan itu orang asing. Urusan nanti mah gimana ntar. Well, kabar buruknya, masa depan itu datangnya cepet banget. Dan pas dia dateng, dia bakal nagih semua kebahagiaan palsu yang lo pinjem hari ini. Gue sering dengar, hidup cuma sekali, Gi. Masa kerja capek-capek gak boleh nikmatin hasilnya? Gue setuju, hidup cuma sekali. Makanya gue heran, kenapa lo milih buat ngabisin hidup lo yang cuma sekali itu buat jadi budak cicilan? Menghargai diri sendiri itu bukan dengan cara nambah beban di leher sendiri. Lo bukan lagi menikmati hasil kerja, lo lagi merampok diri lo yang bakal makin tua dan makin capek nantinya. Dunia sosmed maksa lo buat kelihatan mapan, posting makanan mahal, posting staycation, terus posting barang baru. Tapi di balik foto itu, ada keringat dingin tiap kali dapat SMS dari bank. Ada rasa sesak tiap kali lihat tanggal udah masuk angka 20-an, tapi duit tinggal sisa buat beli promag. Itu bukan hidup, kawan. Itu cuma sandiwara yang biaya produksinya kemahalan buat lo tanggung. Lo dengar ya? Logika bokek hari ini emang pahit. Payday itu bukan hari kemenangan. Itu cuma hari buat bayar hutang ke masa lalu lo. Kalau lo masih ngerasa bangga bisa check out barang mewah tapi harus makan mie instan di akhir bulan, mungkin otak lo emang perlu diservis. Gue mau tanya jujur, gak usah pakai filter, gak usah pakai gengsi. Tulis di kolom komentar, berapa jam biasanya gaji lo bertahan di rekening sebelum dia hilang gak berbekas? 24 jam? 12 jam? Atau cuma lewat kayak mantan? Tulis di bawah. Gue pengen tahu seberapa parah amnesia lo semua. Sadar woi sebelum modar.